tema pembelajaran PPKN hari ini. Sudah siap ya? Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Sudah, Bu. Baik, Bu. Baik, Ibu. Alhamdulillah keadaan kalian hari ini dalam keadaan baik semua. Dan semoga kalian semua beserta keluarga dalam keadaan sehat. Dan ingat, kalian harus tetap menjaga kesehatan dan kebersihan kalian pada saat pandemi COVID-19 saat ini. Tetap semangat belajar ya. Iya, Bu. Sekarang, Iya, Bu. Iya, Bu. baik. Sekarang Ibu akan absensi kehadiran kalian dulu ya. Wahyu sudah hadir? Hadir, Bu. Susaksi sudah hadir? Hadir, Bu. Putus Sudiasti sudah hadir? Hadir, Bu. Damri Ahmad, Bapak sudah hadir? Iya, hadir. Nilu Putu Ratna Suwandari sudah hadir? Suta Hadir, Bu. Pamaguna juga hadir? Hadir, Bu. Yang belum hadir ada Zulkifli ya? Belum hadir Zulkifli. Siapa Iya, lagi Bu. teman kita yang belum hadir? Sri. Siapa yang belum hadir ya? Bu. Baik, kita mulai saja ya. Oh ya, Ini Putusri ya, belum hadir untuk hari ini. Baik, kita tunggu teman kita dulu. Sambil kita menunggu, mari kita memulai dulu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada pagi hari ini di pembelajaran PPKN, kita dapat bertemu bersama dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pembelajaran dimulai, mari anak-anak kita berdoa dahulu dengan dipimpin oleh teman kalian, yaitu yang bernama Salman Nur Farisi. Silakan, Salman. Ya, Ibu, terima kasih, Bu. Baik, mengawali pelajaran kita pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sekarang, untuk meningkatkan semangat dan kebangsaan kita, mari anak-anak kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan dengan dipimpin oleh teman kalian. Oh, ini Putusri ya. Minta tolong Ibu Faridska dibantu untuk memimpin lagu kebangsaan, yaitu Sudiasi. Silakan, dipersilakan Sudiasi memimpin untuk menyanyikan lagu kebangsaan. Dipersilakan. Baik, Bu Guru, saya akan memimpin hari ini dengan lagu kebangsaan Satu Nusa Satu Bangsa. Baiklah teman-teman, saya kira sudah siap ya. Kita mulai, 1, 2, 3. Satu Iya. Terima kasih Sudiasi ya. Terima kasih Sudiasi Bu. Rupanya dengan mendengar suara merdunya Ibu, mendengar suara merdunya Sudiasi membuat kita semangat belajar PPKN pada hari ini ya. Nah, anak-anak, iya benar sekali Sri. Ini Putusri juga susuk pada hari ini. Anak-anak, minggu yang lalu Ibu Faridsa sudah mengajarkan kepada kalian yaitu tentang bentuk-bentuk
membentuk perilaku nasional dan patriotisme. Dan juga Ibu sudah mengajarkan kepada kalian dan kalian sudah mempelajari yaitu pengertian nasionalisme dan patriotisme. Apakah anak-anak masih ingat materi yang kita pelajari sama yaitu pengertian nasionalisme dan patriotisme? Silakan Zulkifli, apa itu arti dan nasionalisme? Ya Bu, gimana Bu? Apa pengertian nasionalisme dan patriotisme, Zulkifli? Silakan. Iya Bu. Saya mencoba nih Bu, mudahan masih agak ingat-ingat, lupa juga. Nasionalisme itu Bu adalah rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Sedangkan patriotisme itu adalah rela berkorban jiwa dan raga demi kepentingan bangsa dan negara. Jadi nasionalisme dan patriotisme itu erat hubungannya Bu. Terima kasih. Bagus sekali apa yang sudah disampaikan oleh teman kalian Zulkifli ya. Ini artinya bahwa kalian masih ingat dengan apa yang sudah kita pelajari bersama pada minggu yang lalu, yaitu mulai dari bentuk-bentuk perilaku nasionalisme dan patriotisme, kemudian pengertian nasionalisme dan patriotisme ya. Nah, apa yang disampaikan teman kalian sudah benar, maka kalau kalian sudah mengerti apa itu arti nasionalisme dan patriotisme, materi kita untuk hari ini adalah makna, semangat, dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kehidupan siswa. Silakan kalian bisa melihat tayangan PowerPoint yang Ibu tayangkan ada di depan layar kalian ya, supaya kalian bisa mengerti apa tujuan pembelajaran PPKN pada hari ini ya. Setelah kita mempelajari materi minggu yang lalu yaitu tentang arti nasionalisme dan patriotisme. Apakah di layar kalian sudah tampak? Belum Ibu. Belum Bu. Masih macet-macet ini Bu. Belum. Ya, sabar dulu ya Nak ya. Ya Bu. Ya Bu, saya sabar terus. Maklum saya di atas gunung Bu, sinyalnya tidak bagus. Ya, sama ya. Tapi ingat tetap semangat belajar. Jangan sampai karena pandemi COVID saat ini menjadi menurun semangat kita, jadi bermalas-malasan untuk belajar. Apakah sudah tampil? Belum Ya Bu. Guru. Belum Bu. Belum Bu. Oh iya Bu. Oh sudah Bu. Oh ini sudah Bu. Oh sudah. Ya. Oh, sudah. Baik. Lanjutkan ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa materi pada hari ini adalah makna, semangat, dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kehidupan siswa. Materi ini masih saling berkaitan dengan materi yang lalu ya. Adapun kompetensi dasarnya adalah menganalisis makna, semangat, dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kehidupan siswa. Adapun indikator capaian kompetensinya adalah menganalisa makna, semangat, dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran untuk kegiatan hari ini ya Nak ya adalah kegiatan mengamati tayangan PowerPoint, pembelajaran di Google Classroom atau WhatsApp Group dan mencari alternatif solusi permasalahan. Peserta didik mampu menganalisis makna, semangat, dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia dengan penuh tanggung jawab. Anak-anak, supaya kalian bisa menganalisis makna, semangat, dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia, maka kalian harus memahami dahulu apa itu arti semangat dan apa itu arti komitmen. Semangat adalah mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu.
Sedangkan komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memilih, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Nah, dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan, semoga kalian bisa menganalisis makna semangat. Nanti kegiatan kita pada hari ini adalah diskusi kelompok. Supaya nanti kalian bisa berdiskusi, maka Ibu akan menayangkan dahulu video pembelajaran berikut ini ya. Ya, Bu Guru. Iya, Bu. Video apa nih, Bu? Ibunya hilang. Sebentar ya. Ya, Bu. Ya, Bu Guru. Salman mana nih, Salman? Oh ya, pada dua hari yang lalu Ibu Farisa sudah men-share ya, anak sebentar ya. 2 hari yang lalu Ibu Farisa sudah share ya materi yang akan kita diskusikan. Nah, sambil Ibu juga menyiapkan, Ibu mau berbicara sedikit untuk persiapan diskusi kita nanti ya. Apakah kalian sudah belajar dan sudah membaca materi yang saya Ibu share di dalam grup WhatsApp dan classroom-nya? Sudah ya, Nak ya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Baik, sudah. Oh ya, sekarang coba dilihat di tayangan kalian, apakah sudah muncul video yang sudah Ibu berikan? Muncul, Bu. Sudah, Muncul, Bu, Bu. Sudah ada, Bu. Tapi belum ada suaranya. Bentar ya. Masih macet sinyalnya ini, belum bisa, padahal sudah berputar di sini, Nak. Mohon bersabar ya, karena dengan Ya, Bu. kesabaran kita ini Ibu juga juga termasuk sabar, Bu. memiliki semangat ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Sama Ibu, saya nggak bisa muncul kamera nih, suaranya nggak jelas. Salman di gunung Nah, itu. mau Bu. diperhatikan. Masih hitam larinya, Bu. Belum kelihatan, Bu. Belum muncul? Oh, muncul. Padahal di sini sudah. Belum, Bu. Dibesarin, Bu. Belum, Bu. Coba dibesarin, Bu. Dibesarin, Bu Guru. Gambarnya sudah keluar ya? Belum, Belum, Bu. Bu. Masih hitam, Bu. Belum, Bu Guru. Masih hitam, Bu. Nggak ada gambar. Belum ada, Bu. Ya, kita dengarkan dulu ya skenario-nya dulu, bahwa ini adalah tentang perjuangan para pendiri negara ketika mempromosikan ya detik-detik perjuangan. Tidak bisa melihat tampilannya. Belum muncul ya di sana ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Masih buram, Bu. Masih hitam, Masih Bu. awet ya itu, Bu. Ya udah, Bu. Gelap Nggak ya? apa-apa, Bu. Nggak apa-apa dah, kita nggak Baik. nonton juga. Ya, Bu. Kan udah dikirim di classroom juga, Bu. Ya, udah nonton juga, Bu. Baik, Ibu Unti. Ya, Bu. Udah Bagian kemarin Wahyu sudah tadi. nonton, Bu. Sudah nonton bareng sama Pak Ayu tadi, Bu. Ya, Ya, dibagiin sudah saya sama share Wahyu kemarin dikirim, Bu. tadi Iya, juga, Bu, teman-teman. karena video pembelajaran ini sudah Ibu share ya, sudah Ibu share di dalam grup WhatsApp ya, kelas kali. Ya, Bu Guru. Iya, Bu. Bentar ya. Tapi masih mendengar suaranya ya?
Ya Bu, dengar Bu. Masih Bu, Ya. masih dengar. Baik, sekarang Ibu lanjutkan ya. Baik Bu. Ya, Iya Bu. Ya Bu. Sudah tampak ya wajahnya Ibu ya di sana? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah, Bu. Baik, Ibu lanjutkan. Ya. Dengan kita cukup mendengarkan saja bagaimana detik-detik perjuangan para pendiri negara ketika memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia ya. Ibu mendengarnya saja sudah cukup merinding ya, apalagi kita tidak ikut berjuang ya. Dari apa yang sudah kalian lihat tadi dan kalian perdengarkan tadi, untuk tugas kalian hari ini adalah berdiskusi ya, mengkaitkan mulai dari pengertian nasionalisme, kemudian mengkaitkan tentang arti semangat, tentang komitmen, dan berkaitan dengan video yang sudah kita lihat. Anak-anak, diskusinya sudah Ibu berikan, LKPD-nya sudah Ibu bagikan di dalam grup WhatsApp dan grup classroom kalian. Nah, kalian pasti sudah bacanya, dan Ibu Faridsa juga sudah membagi kelompok kalian secara heterogen, ya. Jadi ada 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Untuk kelompok A nanti akan dipimpin oleh yaitu Niputuri, dan kelompok B akan dipimpin oleh Suryasi. Jadi nanti kita akan presentasi hasil diskusi kelompok kalian setelah kalian berdiskusi ya. Kalian bisa berdiskusi selama 20 menit bersama kelompok kalian. Setelah selesai berdiskusi kita akan kembali lagi presentasi. Anak-anak, sebelum kalian berdiskusi, mohon diingat ketika kalian nanti berdiskusi mencari jawabannya yang ada di dalam LKPD yang sudah dibagikan di dalam Google Classroom dan WhatsApp kalian, kalian bisa mencari informasi atau menggali sumber-sumber informasi dari buku paket PPKN. Kebetulan memang materinya untuk hari ini ada di buku paket PPKN, yaitu tentang makna, semangat, dan komitmen kebangsaan. Kalian bisa mencari di buku paket, dan kalian bisa juga mencari informasi atau menggali informasi yaitu di internet. Ibu berikan waktu kalian 20 menit mulai dari sekarang untuk berdiskusi ya. Silakan berdiskusi. Baik Ibu. Baik Ibu. Baik Bu Guru, kita pakai HP berarti nih Bu. Iya, silakan kalian pergunakan HP kalian, HP yang kalian miliki untuk searching mencari informasi ya, untuk bisa menganalisis permasalahan. Pertanyaannya sudah Ibu siapkan ada di dalam LKPD kalian, ya. Ya Bu Guru. Itu sudah Ya, Ibu Bu. share di dalam Google Classroom kalian. Ya Bu. Ya, Bu. Jangan dimarah nanti sama guru BK Bu pakai HP soalnya. Untuk pembelajaran hari ini tidak apa-apa menggunakan Mak, karena untuk penggunaan teknologi itu sangat penting sekali untuk pembelajaran hari ini. Apalagi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kalian. Jadi kita tidak hanya satu sumber saja, yaitu sumber buku paket, tetapi juga dari sumber-sumber internet itu ya. Silakan kalian diskusi dulu supaya tidak habis waktu kalian untuk berdiskusi. Oke Bu, terima kasih Bu. Baik, Bu. Ya Bu. Mari kita berdiskusi. Iya, Bu. Diskusi nih. Ya. Iya. Baik, Siap. Ya, kelompok B sudah juga. selesai diskusinya. Udah ada yang siap kayaknya Bu. Silakan. Sudah Sudah, Bu. Bu. Ini Bu Suryasi semangat sekali, Bu. Ya, betul sekali. Waktunya sudah 20 menit ya nak ya. Ya, Bu. Waktunya sudah 20 menit. Oh iya, Bu. Sudah, Jadi Ya, Bu. waktu sudah selesai. Pasti kalian tadi sudah berdiskusi dengan teman-teman kalian. Juga LKPD-nya, permasalahannya juga sudah Ibu berikan di dalam Google Classroom kalian. Nah, sekarang saatnya kita adalah presentasi dahulu, yaitu memaparkan hasil yang sudah kalian diskusikan bersama teman-teman kelompok kalian. Untuk kelompok A, dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ibu Tusri, dipersilakan. Iya Ibu, selamat sore. Perkenalkan nama saya Ibu Tusri. Saat ini saya ingin membawakan hasil
Mohon maaf nih Putu Sri, bisa dikeraskan suaranya? Putunya kecil, suaranya putus Bu. Suaranya sekali nih Putu Sri. Coba pakai speaker, Bu. Pakai speaker putus. Coba pinjam tawadik meski bisa. Ya, tidak apa-apa nih Putu Sri, bisa pakai. Baik, sambil menunggu teman kita nih Putu Sri ya, nanti untuk mempresentasikan. Sekarang bisa dimulai dari kelompok B dahulu. Apakah kelompok B sudah siap? Bagaimana Nak? Udah siap Nak? Baik Ibu, sudah siap. Baik, sekarang Nui Putu Sudiasti dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan ya. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nilo Putu Sudiasti. Saya di sini mewakili kelompok B untuk menyampaikan presentasi hari ini. Jadi kebetulan pertanyaan yang saya dapatkan itu beserta dengan kelompok saya mengenai apa hubungan antara makna semangat dan komitmen kebangsaan dengan memutus rantai penularan virus COVID-19. Jadi di sini kelompok saya itu menyampaikan bahwa setiap warga negara itu harus memiliki semangat kebangsaan. Dan semangat kebangsaan itu tidak hanya ditunjukkan pada waktu mungkin saat penjajahan saja, tetapi untuk saat ini kondisi negara yang dalam artian ya adanya virus COVID-19 ini yang cukup mengkhawatirkan, sehingga pada diri kita sebagai warga negara yang baik harusnya berusaha untuk menguatkan komitmen kita, bagaimana kita mampu untuk berpartisipasi dalam hal ini adalah untuk mengurangi dari mata rantai dari penyebaran virus corona ini. Jadi dengan salah satunya mengikuti himbauan atau aturan yang dibuat oleh pemerintah dengan untuk mengurangi aktivitas dan ikut dalam kerumunan, itu kalau bisa dikurangi. Jadi menurut kelompok kami itulah salah satu komitmen yang bisa kita tunjukkan sebagai bagian dari semangat dan komitmen kebangsaan. Terima kasih Bu. Betul sekali, good, bagus ya, good job untuk Sudiasi ya. Nah, apa yang sudah disampaikan oleh kelompok B yaitu Sudiasi sudah benar ya. Oleh karena itu Mbak Ibu membahas materi ini, membahas kasus permasalahan ini karena ini adalah merupakan isu kewarganegaraan yang yaitu isu kesehatan yang sedang terjadi di negara Indonesia, di mana masyarakat Indonesia pada saat ini banyak yang tidak takut akan virus COVID-19 ya. Nah, apakah ada teman-teman yang menanggapi jawaban dari Sudiasi? Silakan Zulkifli, apakah yang disampaikan oleh Sudiasi sudah benar? Menurut saya Bu Guru, mohon izin Bu Guru. Menurut saya silakan Zulkifli. bagus sekali Sudiasi tadi ngejelasinnya, pintar Sudiasi ini memang. Ya Pak Zul, juara satu. Ya saya setuju Bu, pada intinya kalau buat saya kita ikut himbauan pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19 itu merupakan bagian dari komitmen kita sebagai warga negara untuk mendukung negara kita. Begitu Bu Guru. Iya, betul sekali. Betul sekali yang disampaikan oleh Titin. Terima kasih Zulki. Ada teman yang lain menanggapi? Sutraguna silakan. Apa yang disampaikan oleh kelompok B? Mungkin ada yang menanggapi. Baik. Karena sudah tidak ada yang menanggapi ya, apa yang disampaikan oleh Sudiasi dan apa yang disampaikan oleh teman kalian yaitu Zulkifli sudah benar ya. Oleh karena itu makanya kita Ibu membahas untuk permasalahan hari ini yang memang sedang terjadi. Jadi kita kaitkan dengan semangat dan komitmen kebangsaan negara kita. Bahwa pada saat ini ya, kita tidak mengangkat senjata anak-anak ya, mengangkat senjata seperti para pejuang seperti yang tadi kita pendengarkan videonya, tetapi kita
adalah bagaimana caranya dengan kita mematuhi aturan dan kebijakan pemerintah saja, yaitu mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, itu berarti kita sudah termasuk melakukan yaitu semangat dan komitmen kebangsaan. Kebangsaan, Bu. Kebangsaan, Bu. Baik, sekarang dilanjutkan presentasi dari kelompok A, yaitu akan dipresentasikan oleh Nipu Tusri. Dipersilakan. Baiklah Ibu, perkenalkan nama saya Nipu Tusri Widyastuti. Hari ini saya dari kelompok A ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi tentang maknanya apa memahami dan memiliki perilaku semangat dan komitmen kebangsaan. Makna memahami dan memiliki perilaku semangat dan komitmen kebangsaan adalah semangat mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta tahu bersemangat dalam berjuang untuk membangun negara Indonesia. Nasionalisme merupakan sikap yang paling penting untuk dikembangkan dalam berbangsa dan bernegara. Negara yang rakyatnya menjunjung tinggi rasa nasionalisme akan menjadi bangsa yang kuat. Dengan berjalannya waktu, paham nasionalisme dan semangat kemerdekaan tidak hanya membara ketika Indonesia dijajah atau ketika Indonesia memiliki sengketa perebutan wilayah. Namun paham beradaptasi sedemikian rupa karena keinginan untuk mencapai dan memperhatikan cita-cita. Demikian Bu, maaf Bu, saya agak sedikit terganggu dengan suara yang di sana, jadi kurang begitu terdengar. Iya, tidak apa diputusin. Bagus sekali ya, job buat Nipu Tusri Widyastuti. Mungkin beri tangan buat teman kalian yang sudah presentasi, anak-anak, silakan beri tepuk tangannya. Sudah pintar-pintar ya anak-anak rupanya ya. Berarti kalian sudah belajar Ya, menganalisa belajar nih. permasalahan. Kan nongkrongnya di Facebook. Iya, baik. Benar sekali. Itu gunanya kenapa Ibu sebelum pembelajaran dimulai, Ibu sudah yaitu materi maupun tugas-tugas yang akan kita diskusikan supaya nanti kalian bisa berinteraksi aktif, kalian bisa menanyakan, kalian bisa menanggapi hal-hal tentang apa yang kita bahas pada hari ini. Itulah fungsinya kenapa 2 hari yang lalu dan kemarin Ibu sudah men-share-nya ya. Baik, apakah ada yang menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Nipu Tusri? Apakah sudah benar anak-anak? Apakah sudah benar Zulkifli? Sudah ya? Sudah. Sudah, tepat. Bu. Sudah lengkap dia putu tadi. Baik. Karena sudah 2 kelompok yang mempresentasikan untuk kegiatan diskusi hari ini, maka kita akan tutup dulu pembelajaran pada hari ini. Namun sebelum Ibu tutup, kita refleksi dahulu ya. Apa kesimpulannya dari kegiatan pembelajaran hari ini, Nak, dalam menganalisis makna, semangat, dan komitmen kebangsaan? Silakan Zulkifli, apa kesimpulannya? Bu Guru. Ya, silakan. Kalau buat saya Bu, setelah kita belajar hari ini, banyak hal sih kita dapat Bu, termasuk bagaimana cara kita meningkatkan semangat kebangsaan kita untuk mendukung negara kita ke depannya supaya lebih maju dan hebat dibandingkan dengan negara-negara lain. Intinya Bu, kita sebagai warga negara harus menjunjung tinggi semangat kebangsaan. Begitu Bu, terima kasih. Iya, betul sekali. Pinter ya, Zulkifli rupanya ya. Iya Bu, Ini siswa nongkrong yang di pintar perpus semua. terus Bu. Ya,
semuanya pinter-pinter semua. Nah, setelah kita menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini, apa manfaat kegiatan pembelajaran hari ini? Salma Nurparisi, silakan. Apa manfaatnya? Hilang Salman nih Bu nih. Halo Salman, mungkin sinyal ya, jaringannya ya. Iya Bu. Silakan. Iya Ibu. Terdengar suara saya Bu? Halo? Iya, terdengar langsung begitu terdengar jadi jelas di sini. Nah, silakan Nak. Apa manfaat kegiatan Ya. pembelajaran hari ini Nak? Ya, baik. Terima kasih Bu. Banyak hal yang bisa kita peroleh dari pelajaran hari ini, yaitu bagaimana sebagai warga negara kita berupaya mendukung setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah demi sikap dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu dari saya, Ibu. Ya, terima kasih Salma sudah menyampaikan tentang manfaat kegiatan pembelajaran PPKN pada hari ini. Ya, benar sekali apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian tentang kesimpulan dan manfaat kegiatan pembelajaran hari ini. Tapi Ibu Faridsa juga ingin memberikan kuatan kepada kalian, ya, bahwa manfaatnya ketika kita mempelajari materi menganalisis, yaitu semangat dan perasaan untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia dan konteks kehidupan siswa. Manfaatnya adalah dengan menganalisis, maka kalian bisa meningkatkan perilaku nasionalisme dan patriotisme kita, terutama kalian sebagai seorang pelajar dan kalian sebagai generasi bangsa Indonesia. Caranya bagaimana kalian? Yaitu cara kalian sebagai seorang siswa, sebagai seorang pelajar, cara meningkatkan semangat dan komitmen adalah dengan rajin belajar atau belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Bu. Ya, Bu. Dan sekaligus kalian mematuhi. Iya, benar sekali. Nah, itu adalah contohnya. Sekaligus kalian dengan mematuhi tata tertib sekolah, mematuhi norma-norma masyarakat, berbangsa dan bernegara, itu merupakan contoh kalian sebagai seorang pelajar atau siswa yang sudah memiliki semangat dan komitmen kebangsaan, ya. Nah, itu untuk penguatan pada hari ini, ya. Baik anak-anak, sebelum Ibu tutup untuk pembelajaran hari ini, Ibu ingin memberikan yaitu penyegaran atau es sedikit ya. Mungkin kalian bisa melihat wajahnya Ibu Faridsa. Bisa Bu. Bisa, Bu. Mari kita bersama-sama dinyalakan ya. Nah, ini untuk mengolah otak kita, supaya memahami kita biasa ya, supaya kita melatih, meningkatkan kemampuan berpikir seimbang antara otak kanan dan otak kiri. Bisa dilihat, Ibu Faridsa? Bisa? Apa itu Bu Guru? Apa itu Bu? Nggak lihat Bu? Ya. Mana Bu? Ya, gini. Ini Bu. Tangan kali. Senam otak Ibu ya. Apa itu Bu? Iya, benar sekali ya. Senam otak Ibu. Ya, tetapi Ibu tidak bisa tayangkan musiknya dulu ya. Kita nanti bersama-sama dalam hitungan ya, bersama-sama kita ulangi 1 sampai 10 ya. Nanti gantian ya, seperti ini Ibu contohkan dulu ya Nak ya. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Bisa dilakukan? Sampai Ya, sudah? sudah Bu. Saya udah 20 Bu. Bersama-sama. Kita bersama-sama dulu. Saya udah 20. Sama-sama dulu ya. Kita ulangi dulu. Ya, Ibu. Iya, Bu. 1 sampai 3. 1, Ya, Bu. 2, mulai. 1, 1, 2. 2, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Baik, teman-teman. Ye, Bu. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Itu untuk apa Bu? Sebelum kenapa? Sedikit. Itu untuk apa Bu?
Ini tujuannya adalah untuk melatih kemampuan berpikir kita supaya seimbang ya antara otak kanan dan otak kiri. Ini seperti senam. Jadi apakah kita masih fokus belajar setelah tadi kita sudah mempelajari materi yaitu semangat dan komitmen kebangsaan. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini ya, Ibu ingin menyampaikan bahwa di dalam grup WhatsApp dan grup Google Classroom kalian, Ibu sudah men-share yaitu link evaluasi pembelajaran. Di dalam link evaluasi pembelajaran itu ada soal-soal pertanyaan berkaitan tentang materi yang sudah kita pelajari selama 3 pertemuan ini, mulai dari bentuk-bentuk perilaku, semangat dan kebangsaan, ada tentang nasionalisme patriotisme, sampai menganalisis semangat dan komitmen kebangsaan. Jadi kalian silakan kerjakan yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom dan WhatsApp kalian. Setelah selesai kalian mengerjakan soal, nanti kalian tinggal klik kirim saja. Sudah paham anak-anak apa yang sudah Ibu jelaskan? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Baik. Nah, ingat anak-anak, untuk pertemuan berikutnya pembelajaran PPKN, kalian adalah belajar tentang norma-norma yang ada di dalam masyarakat, ya. Pelajari untuk pertemuan berikutnya. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, sebagai rasa syukur kita atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kegiatan pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar. Mari kita bersama-sama berdoa dengan dipimpin oleh teman kalian, yaitu bernama Salma Nurparisi, untuk memimpin doa. Dipersilakan Salman. Ibu. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Salma sudah membantu Ibu Faridsa untuk memimpin doa kepada teman-teman kalian. Baik, selanjutnya adalah untuk meningkatkan semangat dan komitmen kebangsaan kita, apalagi berkaitan dengan materi kita hari ini, maka kita tutup pembelajaran PPKN hari ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan yang akan dipimpin oleh teman kalian, yaitu Niputusri. Dipersilakan. Baiklah teman-teman semuanya. Seru sama Ibu Parisa nih kita nyanyi. Silakan Ibu Tutri Mana dia? dipimpin. Salman dirijennya, Bu. Sarma. Tidak terdengar ya. Baik, karena mungkin sinyalnya ya sedang terganggu, Ibu Tutri mungkin bisa dipimpin menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu dipimpin oleh Wahyu. Silakan Wahyu. Wih, mantap. Silakan Nak, suaranya. dipimpin. Wah, ini hebat nih. Wah, ini hebat nih. Ya, Bu. Suara vokal ini, Pak. Vokalis. Ya. Silakan dipimpin Nak. Menyanyikan lagu kebangsaan. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, biar kita tambah semangat, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Untuk itu, kita mulai. 1, 2, 3. Indonesia. Aku berdiri jadi pandu Indonesia Kebangsaan bangsa dan Dan
Jiwanya bangunlah badannya Indonesia Raya. Indonesia Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Wahyu sudah memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu kebangsaan ya. Demikian pembelajaran PPKN hari ini anak-anak ya. Ingat untuk mempelajari pertemuan berikutnya yaitu materi tentang norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Demikian pembelajaran hari ini. Sekian, terima kasih. Dan ingat, kalian harus tetap semangat belajar. Sekian, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu. Baik, terima kasih Bu Fariza atas tampilannya. Terima kasih sudah menggunakan waktu dengan optimal, ya, efisien mungkin juga ya. Dilanjutkan ke penampil kedua Pak Suta, silahkan Bapak yang lihat waktu Pak Suta ya. Iya. Baik. Nah, jadi Bapak yang atur ritmenya. Baik, Waktunya Pak, jangan lebih dari 40 lah ya Pak Suta ya. Iya Pak. Ya, silakan dimulai. Baik, sudah bisa dimulai nih. Ya Pak Guru, silakan Pak Guru. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Pagi Pak Guru. Bagaimana kabarnya? Sehat? Hai, Pak. Sehat Pak, baik Pak. Baik Pak, sehat. Bapak gimana kabar? Sehat juga. Kebetulan kemarin dapat sakit perut gara-gara salah makan. Aduh, banyak makan rujak Pak Guru kayaknya. Iya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa, saya pimpin sendiri. Doa, mulai. Doa selesai. Ya, sebelum mengawali pembelajaran, saya mengabsen dulu yang hadir hari ini. Ratna Suandari, Hadir, Pak. Zulkifli, Ya Pak Guru hadir. Faridsa, Pak Ritsa ke belakang kayaknya Pak. oh iya, Wahyu Setiadi, Siapa? Selalu hadir Pak. Putu Sudiasih, Saya hadir Pak. oh iya, iya. Faridsa hadir Pak. Ya, ya. Belakang dari Pak tuh. Salman, Hadir Pak. Dwi Sutarsi, Always. Hadir, Pak. Sri Widya Stuti. Hadir Pak. Ya, semua sudah hadir ya di pembelajaran hari ini. Ya, untuk minggu lalu kita sudah belajar mengenai penyelenggaraan pemerintahan negara. Ya, ada yang masih ingat bagaimana materinya penyelenggaraan pemerintahan negara? Gimana Pak Guru? Kemarin minggu lalu kita sudah belajar mengenai penyelenggaraan pemerintahan negara. Ya, di sana ada 3 pembagian kekuasaan, ada legislatif, Pak, eksekutif, Baru ingat Pak. dan yudikatif. Oh, oke Wahyu, silakan Wahyu.
Ya Pak, terbagi atas 3, ada eksekutif, legislatif, sama yudikatif Pak. Kalau eksekutifnya itu presiden, wakil presiden, sama menteri Pak. Kalau legislatifnya itu ada DPR sama DPD, sedangkan kalau yudikatifnya itu ada Mahkamah Agung Pak. Oh iya, bagus sekali Wahyu, berarti Wahyu masih ingat pembelajaran yang kemarin ya. Ya, Ya Pak, kemarin dia belajar sampai malam itu Pak. mantap sekali. Ya. Dia nongkrong gitu Pak. Oh iya iya. Iya. Baik, untuk hari ini kita akan belajar lanjut. Kemarin kita belajar untuk pemerintah pusat. Kita akan belajar bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Ya. Untuk pembelajaran hari ini, saya sudah mempersiapkan video pembelajaran yang sudah saya buat. Bisa dilihat videonya? Bisa Pak Guru. Kelihatan? Bisa Pak, Oke, silakan. bisa Pak. Bisa Pak. Oh ya, oke, oke. Baik, Kita nonton apa nih Pak Guru? oke, lihat ya. Kita mulai ya, saya play ya. Silakan disimak Iya, ya Pak. videonya ya. Ya Pak. Wih, mantap. Nggak ada suaranya Pak Guru ya? Tidak ada suaranya. Iya. Iya Pak, ada suaranya. Suaranya cuma lagu. Tangan aja. Ya mungkin bisa dilihat. Tampilannya jelas kan? Iya. Jelas Pak, Iya kan, Pak Guru? jelas Pak. Wih, seru nih.
Ya, itu tadi video pembelajaran yang sudah kalian lihat. Bagaimana pendapat kalian dari video tersebut? Halo, anak-anak, Iya, masih Pak bersama Guru, saya? Pak Guru. Iya, Pak Guru. Ya. Bagaimana? Bagus videonya, Pak. Jelas videonya? Bagus, Pak. Keren, Pak. Iya. Ya, bagus Bapak. Ya, dari apa yang sudah kalian simak tadi, ada enggak muncul pertanyaan dari benak kalian tentang materi yang saya berikan? Itu sih tadi, Pak, saya sepintas lihatnya, Pak Guru. Tentang pemerataan dan keadilan itu tadi sepintas saya lihat. Mungkin nanti kita bisa dijelasin, Pak. Oke, pemerataan dan keadilan. Sip. Ada lagi? Mana Wahyu? Tadi katanya nanya tuh. Mana Pak Wahyu? Mana Wahyu? Wahyu mau nanya katanya tapi malu, Pak Guru. Apain malu Wahyu? Silakan Wahyu, Ya, mau Pak. bertanya Wahyu. Banyak. Enggak Pak, nanti saya menyimak saja menanggapi punyanya Pak Zul aja Pak. Oh, Pak Zul, oke. Mungkin ada teman Ya. yang mau menanggapi Ya, dulu. padahal mau nanya dia tadi. Atau ada dulu yang mau menanggapi dari Pak Zul? Dari Zul. Tanya Zul. Mengenai pemerataan apa tadi, pemerataan ya? Keadilan ya? Ya, Ada yang mau menanggapi? Iya Pak, Wahyu. menanggapi Pak. Silakan Wahyu. Oke. Nah, terkait dengan pemerataan keadilan ya Zul ya. iya Wahyu. Begini, untuk pemerataan keadilan itu artinya dalam sebuah negara yang dimana dijalankan oleh sebuah pemerintahan, tentunya di sini pemerintahan itu harus membuat kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan pemerataan bagi masyarakat yang ada di suatu negara. Seperti itu Pak, mungkin itu aja yang bisa saya jawab dulu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Wahyu. Bagaimana Zul? Tanggapannya dari... Mantap, Pak. Pintar Wahyu nih. Iya. Amannya guru PKN soalnya dia, Pak. Pantas. Jauh lebih bagus kayaknya jawabannya dia daripada saya ini. Saya mungkin Pak menanggapi Bapak. Silakan, Salman. Ya, mungkin kalau pertanyaannya Jul itu kaitannya dengan pemerataan keadilan, contoh ini saya berikan Pak. Iya, silakan. Misalnya kalau dulu harga bensin di Papua Bapak, Iya. itu 50.000 per liter Pak. Dengan kebijakan Bapak Presiden yang baru, sekarang harga bensin itu sama dengan harga yang kita beli di tempat kita Pak. Mungkin itu contohnya Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Salman. Ada lagi mau menambahkan? Pak Guru, saya Pak Guru. Iya, silakan Zul. Ya. Tadi disebutkan atau dijelaskan sama Wahyu tentang keadilan tuh. Katanya pemerintah menciptakan keadilan, tapi saya dengar-dengar dari masyarakat nih, Iya. Pak Guru, waktu duduk-duduk begitu, karenanya pemerintah sekarang kurang adil katanya Pak Guru. Kenapa? Ya, banyak. Misalnya nih, Raskin Pak Guru. Ya. Raskin tuh banyak yang mampu, yang dapat Pak Guru, sementara yang miskin nggak dapat katanya. Iya. Ya, kalau menanggapi dari hal itu, atau ada lagi menanggapi? Sudah sih, mau masuk? Ya, terima kasih Bapak. Ya. Saya menanggapi sedikit tentang yang ditanyakan oleh Pak Zul. Kalau melihat dari memang sebetulnya itu memang ada kejadiannya seperti itu ya. Bahkan yang sudah kaya dia dapatkan bantuan juga. Dan terkait dengan Raskin itu kalau di tempat saya sih kebetulan yang diajukan itu memang orang-orang yang betul-betul tidak mampu. Ya untuk saat ini yang saya lihat ya sesuai sih, tetapi untuk di tempat lain kurang tahu juga Pak, karena saya melihat yang terjadi di lingkungan sekitar saya aja. Demikian Bapak. Ya, terima kasih. Ya, kalau dari tanggapan saya mengenai keadilan di Indonesia sekarang ini, itu sebenarnya pemerintah sudah berbuat secara adil. Namun yang tidak adil itu adalah aparat yang menjalankannya. Ya, kebijakannya sudah bagus, tapi yang pada penerapannya yang kurang bagus. Balik lagi, Oknumnya, Pak Guru, ya. oknumnya. Ya, semua hal kalau sudah ada yang oknum yang bermain,
keadilan pasti tidak akan berjalan kalau oknum yang menjalankannya itu tidak pro rakyat. Nah, mungkin itu ya. Ya, untuk memperdalam lagi mengenai pengetahuan ini, saya sudah men-share pada kalian kemarin mengenai LKPD yang akan dikerjakan hari ini. Sudah dibagi kelompoknya, silahkan nanti kalian kerjakan, berdiskusi. Ya, sudah dilihat LKPD-nya? Sudah Pak Guru. Sudah dipegang LKPD-nya? Sudah? Ya. Tentang otonomi Pak. Iya, otonomi daerah ya. Ya, kita bahas mengenai otonomi daerah ya. Ya. Sudah dilihat? Ya. Sudah Pak. Saya akan Sudah, berikan Pak Guru. waktu 20 menit untuk mengerjakan. Silakan berdiskusi dengan teman-temannya. Ya, bagaimana? Sudah selesai? Sudah Pak Guru. Sudah 20 menit. Hampir Sudah, 20 Pak. menit ini, masih lagi 1 menit. Mungkin ada kelompok lain yang belum. Sudah? Iya Pak Guru. Sudah Pak. Siap. Itu Siap. kelompoknya Putu belum kayaknya? Itu belum. Sudah, Putu? Sudah dia Pak, Oh, dia sudah. paling pintar di sini itu Pak. Iya, iya. Bukannya Wahyu yang paling pintar di sini? Iya, Enggak, pamannya guru PKN Pak. Oh, Jadi ilmu pamannya nurun ke dia nih. hebat sekali Pak ya. Nggak ada Pak, itu Zul tuh sering bohong itu Pak. Ya, kita presentasikan ya hasilnya ya. Mungkin untuk kelompok A diwakili oleh Dwi Sutarse mungkin. Halo? Duit mana nih duit nih? Kayaknya Nah, duit lagi gangguan mungkin ya. Atau mungkin bisa Salman mungkin yang mewakili dari kelompok A. Halo, Salman? saya aja Pak Guru. Oh, Zul. Oke, silakan Zul. Ya. Tapi kita diskusinya gimana Pak? Kita semuanya ini kita jawab Pak? Satu aja dulu. Atau kita satu-satu? aja. Ya, satu A. Satu Pak Guru ya? Ya, Nanti ditanggapi sama kelompok lain mungkin gitu Pak ya? iya. Saya tanggapi. Putus-putus, Pak. Pak. Saya mulai nih Pak. Ya, silakan Zul. Izin Pak. Ya. Ini agak gemeteran juga ini Pak. Belum biasa ngomong ini. Saya mulai Pak nih. Ya, silakan. Simak ya teman-teman ya. Iya. Nanti kalau salah di ini ya, diperbaiki, dikasih tanggapan. Baik, yang pertama Ya Pak. perbedaan antara otonomi daerah dengan daerah otonom. Kalau otonomi daerah itu adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri. Sedangkan daerah otonom itu adalah daerah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu. Kalau bisa saya simpulkan intinya Pak, kalau otonomi daerah itu sebenarnya sistem yang mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing. Sedangkan daerah otonom itu adalah daerah yang diatur oleh sistem tersebut. Iya. Begitu Pak Guru. Ya, bagus Terima sekali Zul. kasih. Mungkin ada tanggapan dari kelompok B? Ya Pak, Pak saya Pak. Ya, silakan. Mohon maaf tadi Pak, saya ke kamar mandi Pak. Oh iya, iya. Ya, tadi saya mau menyambung tadi menurut pendapat saya Ya. bagus sekali pendapatnya dari rekan saya Zulkifli. Ya. Sekarang saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya yaitu identifikasikanlah kedudukan gubernur sebagai kepala daerah provinsi dan dalam melaksanakan tugasnya dalam hubungannya dengan pemerintah pusat. Nah, setelah kami berdiskusi, maka jawaban yang bisa kami sampaikan adalah
Gubernur karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan. Dalam pengertian, untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah pusat termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat, sebagaimana dimaksud, gubernur bertanggung jawab kepada presiden. Demikian Pak, hasil diskusi kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, kita balik lagi. Tadi mungkin Dwi tidak menyimak bahwa kita masih membahas yang nomor 1 ya. Iya Pak Guru. Ya, enggak apa-apa. Ya. Habisnya dari belakang Ya. Dwi tadi Bu. Pak, Ibu lagi. Ya, mungkin yang soal yang pertama mungkin kita bisa bahas dulu. Mungkin dari Wahyu mungkin ada masukan dari pendapatnya Zul. Ya Pak, hampir sama sebenarnya Pak. Kalau otonomi daerah itu, kalau menurut saya adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah, ke daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing. Sedangkan kalau daerah otonom itu adalah daerah yang diberikan kewenangan oleh pusat untuk mengatur daerahnya sendiri. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Tuh kan pinter Wahyu. Iya, pinter sekali. Ya, kita lanjut nomor 2 ya. Nomor 2 tadi sudah dibahas sama Dwi Sutarsi. Mungkin dari kelompok B ada yang menanggapi jawabannya Dwi Sutarsi. Kalau saya Pak Guru, saya yang wakilin kelompok B nih. Iya, ya. Bertanya sama kelompoknya Dwi nih. Iya. Kan gubernur tuh perpanjangan tangan pemerintah pusat Pak untuk mengawasi daerah-daerah kabupaten. Iya. Kenapa enggak pemerintah pusat aja? Kenapa lewat gubernur Pak? Ini untuk apa namanya kelompoknya Dwi nih. Silakan Dwi. Mungkin bisa dibantu dulu oleh rekan saya kelompok B. Mungkin Salman bisa membantu. Halo. Jangan-jangan Salman ke belakang juga ya. Ke belakang dari buku dia Pak. Nah, ada teman saya. Mungkin Iya, Pak. Oh, Ya. Pak. Masa Pak, Ya, ini Ya. Zul bertanya saya tadi. coba menjawab Ya. pertanyaannya Dukia cerdas sekali ini Pak. Kakeknya guru ini. Kalau presiden yang menang langsung Pak, Ya. Pak Guru, maka bayangkan kesibukan yang akan dimiliki presiden kalau mengurus semua wilayah kabupaten dan provinsi. Sementara kita punya kabupaten, jumlah provinsi saja 33 dengan letak geografis yang luar biasa luas, dibatasi oleh lautan. Jadi agak mustahil lah kalau presiden akan diri seperti itu. Jadi makanya diberikan pelimpahan pada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing, Pak. Sementara kalau kita lihat otonomi, saya lanjutkan Bapak. Ya, silakan. Kita kan pernah mengusung sistem sentralistik, Pak. Ya. Jadi banyak daerah-daerah yang mungkin diperlakukan tidak adil dengan sistem sentralistik itu, makanya dirubah oleh pemerintah pada masa reformasi berganti menjadi otonomi daerah. Mungkin seperti itu yang saya tahu. Ya, terima kasih Salman. Mungkin ada tanggapan lagi balik dari Zul dengan apa yang ditanggapi oleh Salman tadi? Iya Pak Guru, sudah sangat jelas sekali yang disampaikan sama Salman. Pinter Salman nih memang nih. Ya, Salman ini memang nomor 1 ya Pak. Kayak semua teman anak nongkrongnya guru. Wahyu nih. Oh, teman nongkrongnya Wahyu ya? Ya, makanya sama-sama deh tuh jawabannya. Nama sedikit Pak, Iya, boleh Pak? silakan Wahyu, silakan. Begini Pak, setuju dengan yang disampaikan oleh Salman tadi, menambahkan sedikit untuk yang namanya gubernur itu, karena memang sesuai dengan asas dalam otonomi daerah itu kan ada desentralisasi, dekonsentrasi sama tugas pembantuan Pak. Jadi untuk gubernur yang ada di tiap-tiap daerah itu memang
melaksanakan tugas dari asas dekonsentrasi, Pak. Jadi ada perwakilan pusat yang ditaruh di daerah untuk mengatur daerahnya itu sendiri, Pak, sehingga memudahkan pusatnya untuk mencapai tujuan nasional yang mereka sudah susun gitu, Pak. Ya, Pak, seperti itu. Terima kasih, Pak. Oh, terima kasih banyak Wahyu atas tambahannya. Mungkin ada lagi? Sudah cukup kayaknya ya. Kita lanjut ke Udah jelas kayaknya. Sudah jelas ya. Nomor pertanyaannya. Nomor 3, mungkin dari kelompok B, Zul mungkin yang menjawab sekarang. Saya nih, Pak. Ya. Malu saya Pak, saya terus mungkin nih teman nih, nanti marah deh nih. Ya temannya Zul aja siapa? Gimana teman-teman? Apa saya lagi nih? Ya, Pak Zul. Ya, Zul aja dah dulu. Ini kan ketua kelompok ini, biar bisa nanti ditanggapi sama yang Ini lainnya. Pak Guru ya. Iya. Pertanyaan nomor 3, bagaimanakah perbedaan antara daerah khusus, daerah istimewa, sama otonomi khusus? Daerah khusus itu bisa kita contohkan Provinsi DKI Jakarta, Pak, Iya. sebagai suatu pemerintahan yang bersifat khusus karena menyangkut kedudukannya sebagai ibu kota negara. Makanya DKI Jakarta itu dilabeli dia dengan daerah khusus, kaitannya dengan fungsinya sebagai ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, daerah istimewa. Kalau digambarkan daerah istimewa di Indonesia itu ada DIY atau daerah istimewa Yogyakarta. Kenapa Yogyakarta dikatakan istimewa? Ini erat kaitannya dengan sistem yang berlaku di Jogja itu sendiri, yang mempertahankan kebudayaan atau historisnya sejak dahulu, di mana di sana pemerintahannya masih menganut kesultanan, berbeda dengan provinsi-provinsi yang lainnya. Kemudian ada namanya otonomi khusus. Nah, untuk otonomi khusus ini, khusus di Indonesia ini diberikan ke Papua. Ini sebagai bentuk respon sebenarnya pemerintah pusat untuk menciptakan keadilan dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, termasuk Papua itu sendiri. Begitu Pak Guru, terima kasih. Terima kasih Zul. Mungkin dari kelompok A, kelompoknya Dwi Sutarsi, mungkin ada tanggapan dari hasil diskusinya Zul. Terima kasih Pak. Saya ingin menanggapi pendapat dari kelompok B ya Pak ya, Yes. kelompok B. Ya. Ya, sangat tepat sekali apa yang disampaikan Zulkifli. Di sini saya ingin menambahkan satu lagi mengenai contoh dari daerah istimewa, bahwa di Indonesia itu ada 2 daerah istimewa, yaitu tadi disebutkan oleh Pak Zulkifli. Yang pertama yaitu daerah istimewa Yogyakarta dengan keistimewaannya yaitu menggunakan pemerintahan kesultanan. Kemudian yang kedua daerah istimewa Aceh. Keistimewaannya di sini adalah daerah istimewa Aceh diberikan keistimewaan untuk dapat menggunakan syariat Islam dalam menjalankan pemerintahan daerah di sana. Demikian tambahan dari saya Pak, terima kasih. Ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih Dwi. Ada tambahan lagi atau masukan? Tidak, Pak. Tidak, Sudah cukup kayaknya ya. sesuai Ya. Sangat jelas. Jelas sekali ya antara perbedaan Ya. daerah khusus, daerah istimewa sama otonomi khusus ya. Lanjut kita yang terakhir, tanya yang terakhir dari kelompoknya Zul. Siapa? Lagi maaf. Tadi Zul sudah ya. Mungkin sekarang dari Sudah, Pak Guru. dari Dwi Sutarsi, mungkin dari kelompoknya Dwi mungkin. Saya, Ya, Pak Guru. silakan Salman. Nomor 4, Pak Guru ya. 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 Tujuan umum yang ingin dicapai dengan diberikannya kewenangan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah yang pertama, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ya. Yang kedua, pemerataan keadilan, menciptakan demokratisasi, menghormati serta menghargai berbagai kearifan atau nilai-nilai lokal dan nasional. Yang terakhir adalah memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa, baik itu di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Itu saja jawaban saya, Pak. Ya, terima kasih Salman.
Mungkin ada tanggapan dari rekan-rekan yang lain, mungkin dari Pak Radisa mungkin, atau dari Sri Widya Stuti. Sudah setuju Bapak. Ya. Ada lagi tanggapan? Kayaknya itu aja jawabannya yang pas ya. Tidak ada lagi tambahan yang lain ya. Sudah Karena paham, emang itu Pak. benar Ya Pak, Sudah cukup pas, Pak. Pak. tujuan Sudah jelas, utama Pak. ya. Sudah jelas ya. Ya, selanjutnya kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Kita akan merefleksi apa yang sudah kita pelajari ya, dari awal sampai dengan akhir mengenai penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah. Mungkin bisa dibantu mungkin saya dalam merefleksi kembali apa yang sudah kita pelajari. Mungkin dari Wahyu yang paling pintar dari tadi banyak berbicara mungkin. Lah kok saya lagi Pak? Ya, karena kamu yang paling pintar. Murid favorit saya kamu. Aduh. Begini Pak, untuk kesimpulan yang tadi saya dapatkan selama pembelajaran, jadi kita sebagai warga negara yang baik yang ada di Indonesia, jadi harus tahu bagaimana sistem pembagian dari pemerintahan di Indonesia, sehingga nantinya kita akan mampu berpartisipasi dan berkontribusi juga terhadap kemajuan dari negara Indonesia itu sendiri Pak. Iya. Seperti yang tadi kan dijelaskan bahwa ada otonomi daerah, ada yang namanya asas desentralisasi sama dekonsentrasi, sehingga kita memiliki pemahaman awal tentang itu. Nanti siapa tahu Pak ya, Yeah. siapa tahu nanti saya jadi legislatif ataupun jadi apa gitu, biar bisa menerapkan itu dengan baik Pak. Seperti itu Pak. Iya Pak, emang cita-citanya mau jadi legislatif Pak. Siap, bagus Terima itu. kasih Pak. Mantap. Nanti kalau mau Mantap, Wahyu. mencalonkan diri, ingat Mantap, hubungi saya ya. Nanti saya coblos. Ya, Yang siap. mau jadi gubernur katanya Pak Bro. Mantap itu. Salman katanya mau jadi gubernur Pak. Ya, gubernur dia NTT nelfon Pak sama Bro. saya. Nah, ada lagi yang mau merefleksi lagi, mau yang merangkum lagi? Kayaknya cukup, kayaknya Wahyu ya. Sudah semua itu dirangkum Ya semua. Pak, sudah Ya, paham. paham semua ya. Ya. Ya, Pak. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan melanjutkan minggu depan mengenai lanjutan materi ini ya, yaitu mana bahasa ini? Kita ada tugas lagi Pak Guru. Oh, ada nanti setelah pembelajaran ini ada tugas. Langsung ke rumah Wahyu dah nih. Iya. Ada tugas nanti saya sudah share link tugasnya di WA, nanti kalian kerjakan siap, Pak mengenai Guru. otonomi daerah. Ya. Siap Pak Guru. Tapi jangan cepat-cepat ngumpulinnya Oh, Pak. enggak. Minggu depan terakhir paling ngumpul ya. Banyak tugas soalnya MTK nih banyak tugas. Iya. Kalau lagi belajar dari rumah, Iya Pak Guru. kuota internet terbatas. Siap Pak Guru. Ya, nanti kalian bisa mengerjakan dalam rentang waktu 1 minggu. Terakhir nanti pengumpulan sebelum pembelajaran minggu depan. Oke Pak Ya, Guru. Pak. Ya, Pak. Ya, Baik Pak Guru PKN emang nih. ya itu aja pembelajaran hari ini. Kita tutup. Selamat sore. Selamat Sore, sore. Pak. Sore Bapak. Sore Pak Guru. Ya. Sore Bapak. Ya, Pak. Sore. Oke mantap Pak. Baik, terima kasih Pak Suta. Dilanjutkan dengan penampil yang ketiga, silahkan. Ibu siapa nih? Pak Wahyu, Wahyu. Kita lihat tuh. Ibu siapa? Pak Wahyu. Saya Pak. Iya, Pak Wahyu. Pak Wahyu. Silakan Pak Wahyu dimulai. Waktunya Pak Oh. Wahyu yang tentukan ya. Pak, Silakan. mohon waktu sebentar aja Pak. Ini masih nyari tempat biar koneksinya tidak rusak Pak Oh, ya. iya. Sebentar aja Pak. Iya ya, silakan Pak Wahyu. Mohon maaf teman-temannya saya bercanda biar cair ini. Siap. Suara saya kedengaran? Saya kalau tampil kamera suara enggak jelas di saya ini. Nah, berarti ganti kamera. Oke, dah. Ganti kamera atau ganti suara mungkin? Bukan di gunung.
kedengaran Ibu, tapi kecil Bu itu. Padahal pakai wifi ini Pak. Tapi kok begini Pak? Mungkin yang banyak mungkin yang pakai. Bisa jadi memang kalau sore biasa begitu. Oh, saya pakai wifi juga. Mungkin karena saya sendiri yang pakai kenceng aja dari tadi. Ya Pak, selamat sore Pak. Ya, selamat sore. Silakan Pak Wahyu, dilanjutkan. Tiga Pak. Ntar dulu Pak. Aduh, belum saya baca lagi LKPD-nya. Ini nggak kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan. Kelihatan. Thanks. Ya, bentarnya kelihatan nih. Thanks. Kelihatan. Kelihatan, thanks. Kelihatan Loh. Wahyu. Kenapa Pak Sul? Kelihatan ya Pak. teman-teman? Ya, kelihatan, terima kasihnya. Kelihatan, Pak. Ya, sudah Pak. Oke. Ya, slide-nya Mas Baik. Baik semuanya, selamat sore. Sore Selamat Bapak. sore Bapak. Sore Bapak. Ya, ini kabarnya bagaimana? Baik, 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 baik. Bapak. Baik semua ya. Oke Baik. Pak. Ya, semoga kita semua dalam keadaan baik, semoga kita dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan tentunya di sini izinkan saya juga untuk mengingatkan kita semua terkait dengan kesehatan kita sendiri, karena di sini dalam pandemi seperti ini saya harapkan kalian juga tetap menjaga diri, tetap mengikuti protokol pemerintah dan ikuti anjuran dari pemerintah sehingga kesehatan kita itu bisa maksimal. Baik, di sini saya sudah tampilkan ada beberapa slide dalam PowerPoint. Baik, di sini berjumpa lagi dengan saya, Imade Wahyu Setiadi, guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Gimana anak-anak, terlihat di slide ya? Terlihat Pak. Terlihat wajah gantengnya Bapak di sana. Baik, bisa saja ini ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi untuk berdoanya silakan Ketua kelas Salman bisa dipimpin teman-temannya untuk melakukan doa, silakan. Oke Pak Guru. Baik teman-teman, mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Salman. Dan untuk selanjutnya, di sini saya akan melakukan absensi terkait dengan kehadiran kalian. Jadi bagi kalian yang nanti Bapak sebut namanya, tolong mikrofonnya dibuka dan bilang hadir sampai seterusnya. Bisa dimengerti ya? Siapa Bisa, Guru? Bisa Pak. Baik, Bapak mulai dari Iya, absen nomor 1, Faridsa. Hadir Pak. Oh, saya kirain ke belakang, Pak Ritsa, Pak Guru. Iya, Oh, tadi ya. bikin ke belakang Pak. Oh, Ya, iya. nomor 2, Suta. Hadir Pak. Ratna, Hadir Pak. Sudiase, Hadir Pak. Sri Widyastuti, Hadir Pak. Dwi Sutarse, Hadir Pak. Salman, Hadir. Hadir Pak. terakhir Zulkifli. Siap hadir Pak Guru, selalu hadir, senang pelajaran Pak Guru. Woi, terima kasih Zul. Nah, ini berdasarkan absensi yang tadi, ini sangat bagus absensinya ya, dari sekian jumlah siswa yang ada di sini tampaknya hadir semua. Jadi ini modal bagi kalian untuk kedepannya tolong dipertahankan
dan dikondisikan seperti ini pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, untuk menambah semangat kalian, karena di sini saya lihat ini wajah-wajah kalian agak lesu-lesu ya. Jadi untuk menyemangatkan itu, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan. Jadi untuk menyanyikan lagu kebangsaan, saya boleh minta tolong pada Sri Widyastuti ya untuk memimpin teman-temannya. Baik, Bapak. Ya, silakan Sri. Bagaimana teman-teman semua sudah siap? Sudah. Ya. Baiklah, kali ini kita sudah. akan menyanyikan lagu 17 Agustus. Semangat ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Inilah hari kemerdekaan, hari merdeka, hari lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Semuanya pasti dikandung kedatangan kita ya. Baiklah, Ya, Bapak. baik, terima kasih Sri. Oh, ini ya, setelah mendapatkan suara dari Sri tadi nih, tampaknya wajah-wajah kalian tambah semangat ya. Jadi saya harapkan dengan kondisi seperti ini yang untuk kedepannya ya akan memberikan hasil yang bagus nanti sampai di akhir pembelajaran. Amin. Siap, Pak Guru. Baik, untuk hari ini izinkan saya untuk menyampaikan kompetensi dasar yang harus kita capai dalam beberapa pertemuan. Ini sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Nah, di sini kompetensi dasarnya itu adalah menelaah faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi dilihat dari judul KD-nya ini, mungkin dari benak kalian masih banyak hal yang ingin kalian sampaikan. Namun untuk membuat kalian tidak semakin bingung, jadi di sini ada indikator pencapaian kompetensi ataupun IPK yang akan kita capai untuk hari ini. Jadi ada 3, yaitu yang pertama mendefinisikan makna persatuan, yang kedua menguraikan prinsip-prinsip persatuan, dan yang ketiga menjelaskan Indonesia sebagai Kepulauan Nusantara. Nah, dalam IPK ini ada cara yang harus kita capai untuk mencapai IPK ini, yaitu yang pertama kita akan mengamati itu pembelajaran yang sudah kemarin Bapak share dalam classroom. Sudah dicek ya, sudah diamati ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak Guru. Oke, terima kasih. Terus untuk yang kedua, kalian bisa mengakses materi ataupun mendownload materi yang sudah juga Bapak share pada halaman classroom sebagai bahan ajar kalian untuk menimpali buku paketnya. Terus yang ketiga, di akhir kegiatan kita akan melakukan diskusi, sehingga dengan cara-cara seperti itu, indikator pencapaian kompetensi akan dapat kita capai dengan maksimal. Nah, untuk yang pertama, ini adalah makna persatuan dan kesatuan bangsa. Sebenarnya untuk makna persatuan dan kesatuan bangsa, di sini kalian harus mengamati video pembelajaran yang sudah Bapak tampilkan di sini. Siap, Pak Guru. Karena kemarin sudah Bapak share pada halaman classroom dan kalian sudah amati tadi, jadi di sini Bapak skip saja langsung, Bapak akan langsung ke sini. Nah, di sini ada pertanyaan yang sudah Bapak isi, yaitu apakah itu persatuan dan kesatuan. Nah, jadi dari kalian semua yang ada di sini, siapa yang bisa membantu Bapak sebenarnya apa yang kalian ketahui tentang persatuan dan kesatuan setelah mengamati video dan mendownload materi yang sudah Bapak share pada halaman classroom. Silakan.
Mungkin Zulkifli bisa, Apa Zul? nih duluan nih? Boleh, siapa saja. Gini ya, karena Iya, ini Pak. kita bebas saja ya, bebas berpendapat ya, karena hak asasi manusia, jadi jangan takut salah. Kita tidak ada salah benar, yang penting kalian berani untuk berbicara. Itu aja intinya dulu, nanti kita akan simpulkan secara bersama-sama. Oke, silakan Zul. Kalau saya Pak Guru yang saya pahami nih belum juga sih materinya Pak Guru belum baca secara detail juga. Persatuan itu bersatu sih intinya Pak. Kalau diibaratkan suatu benda kata Pak Guru sih dulu persatuan itu ibarat sapu lidi begitu Pak. Ya. Jadi semakin banyak semakin kuat ya. Semakin banyak itu semakin kuat ketika dia bersatu. Kalau dia terpisah-pisah maka akan rapuh atau cepat patah. Begitu Pak Guru. Oke, terima kasih Zul. Jawabannya sangat bagus sekali. Mungkin yang lainnya bisa ditambahkan dulu sehingga nanti bisa kita simpulkan secara bersama-sama. Mungkin saya sedikit, Pak. Baik. Oh, Baik, silakan Suta. iya, kalau menurut saya, kalau dilihat dari kata persatuan sama kesatuan itu ada satu kata utuh yaitu satu. Kalau menurut saya satu itu berarti utuh tidak terpecah. Itu menurut saya Pak. Kalau persatuan dan kesatuan itu merupakan satu hal yang utuh dan tidak terpecah-pecah. Mungkin itu Bapak. Oke, terima kasih Suta. Ya, terima kasih. Mungkin yang lain ada tambahan lagi satu saja biar bisa kita simpulkan nanti. Saya Pak Guru, boleh Pak Guru lagi? Oke, silakan Zul. Oh, ini Zul aktif sekali ya. Ya, Pak Guru baru ingat ini. Silakan. Ya, silakan. Ini saya ingat. Kalau persatuan dan kesatuan itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan Pak karena dia satu kesatuan. Kalau kesatuan itu tidak mungkin lahir kalau tidak ada persatuan Pak. Gitu Pak Guru. Kesatuan Sedikit aja itu sih. tidak mungkin lahir tanpa adanya persatuan. Persatuan, ya Pak Guru. Oke, terima kasih Zul. Yang lain ada tambahan dulu? Salman mungkin Pak Ya. Guru. Salman gimana Salman? Oh, Salman kayaknya ke belakang ini ya. Belakang Salman kayaknya Pak Guru. Baik, seperti ini. Setelah Iya, tadi haus jawaban tadi. dari kalian semua, itu jawabannya sangat benar semua. Jadi bisa kita simpulkan seperti ini. Kelihatan ya yang slide-nya ini? Kelihatan Pak. Ya, kelihatan Bapak. Nah, gini. Setelah kalian mengamati video yang sudah Bapak share pada halaman Classroom, terus juga ada materi-materinya, sebenarnya persatuan dan kesatuan itu merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Dia merupakan suatu hal yang terintegrasi dan berhubungan satu sama lain. Nah, persatuan dan kesatuan, kenapa Bapak tulis seperti ini? Karena persatuan dan kesatuan itu benar seperti dikatakan sama Suta tadi, berasal dari konsep bahasa yang sama, yaitu satu, yang memiliki arti bahwa itu artinya utuh dan tidak terpecah belah. Ini konsep awal tentang persatuan dan kesatuan. Namun karena di awal IPK-nya kita harus mengetahui makna persatuan dan kesatuan. Jadi di sini Bapak sudah tulis bahwa persatuan itu seperti ini. Ada kotaknya, terus di dalamnya itu juga ada kotak yang berwarna-warni, ada ras, adat, suku, dan agama. Jadi dari konsep ini dapat kita simpulkan bahwa persatuan itu adalah berkumpulnya berbagai corak yang beraneka ragam menjadi satu kesatuan yang serasi. Jadi kita umpamakan ini ras, adat, suku, sama agama ini merupakan hal yang tentunya berbeda. Mereka berkumpul menjadi satu, itulah yang namanya persatuan. Sampai di sana bisa dipahami? Bisa Bapak. Bisa Bapak. Jelas Pak Guru. Jelas, Bapak. Bapak. Terus ini adalah contoh. Ini adalah contoh dari pengaplikasian dari persatuan. Untuk yang di atasnya ini adalah beberapa orang dari suku yang berbeda-beda, mereka berkumpul ya, mereka berkumpul bermain bersama. Terus yang di bawahnya ini adalah perkumpulan juga dari orang yang berbeda, mereka melakukan foto bersama. Jadi berdasarkan gambar-gambar ini bisa kita sampaikan bahwa persatuan itu adalah bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi kebulatan yang utuh dan serasi. Oke, itu untuk persatuan.
silakan kalau ada pertanyaan ditanyakan dulu. Kalau tidak, Bapak mau lanjut ke materi kesatuan dulu. Gimana? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Lanjut dulu ya. Lanjut. Lanjut, Bapak. Oke, Bapak lanjut dulu ya. Nanti misalnya kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan ataupun mungkin Bapak terlalu cepat bicaranya, tolong disampaikan juga sehingga tujuan dari pembelajaran hari ini dapat tercapai dengan bagus. Siapa Iya, Guru? Pak. Nah, ini untuk makna kesatuan. Nah, kenapa kita harus membahas kesatuan juga? Karena seperti yang tadi sudah disampaikan di awal bahwa persatuan dan kesatuan itu hal yang tidak bisa terpisahkan. Hal yang berhubungan dan terintegrasi. Jadi di sini Bapak sudah buatkan konsep seperti ini. Di sini ada ras, ada adat, ada suku, dan ada agama. Terus yang di sininya itu adalah hasil. Mungkin dari sini bisa disimpulkan bahwa yang namanya kesatuan itu adalah hasil dari adanya persatuan yang sudah utuh dan tidak terpecah belah. Jadi seperti yang dikatakan sama Zul tadi, benar seperti yang dikatakan sama Zul ya, bahwa persatuan itu berkumpul dulu perbedaannya, habis itu mereka akan menghasilkan satu kesatuan yang sama, satu kesatuan yang utuh dan tidak terpecah belah. Oke, itu untuk makna persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang kita lanjut ke Indonesia. Nah, negara Indonesia kan dikenal dengan sebutan NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Benar gitu ya? Iya, Pak. Sudiarsa Iya, Pak. benar gitu ya? Iya Pak Guru, sering dengar Iya, Pak. NKRI Iya. harga mati. Oh ya, seperti itu ya, NKRI harga mati gitu. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan terkait dengan persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia. Mungkin dari pemaparan yang ada di slide ini kalian bisa nggak membuat kesimpulan sendiri dulu terkait dengan apa maksud dari slide yang ada di sini. Salman gimana? Mungkin bisa Salman? Oh, Salman nggak ada ya, dia ke belakang lagi. Sering ke belakang nih. Oh iya ini. Mungkin dingin-dingin. Mungkin Oh, Sri Widyastuti mungkin bisa dibantu Bapak sebentar ya untuk menjelaskan kira-kira apa maksud dari slide yang ada di layar kalian. Maaf Pak, saya lagi melihat itu sebentar Bu. Oke, di sini ada Indonesianya, ada kesatuannya, ada persatuan, terus di sini ada pasal dan ada silanya. Kalau saya bisa Pak, ini kaitannya dengan ini Pak Guru mungkin. Saya hadir Bapak. Oh itu Oke, silakan. Salman udah datang ya. Ya. Baik, Salman. Iya, Pak. silakan. Kalau dari peta konsep yang saya lihat, Pak, kesatuan itu kalau menurut pasal 1 ayat 1 yang berbunyi negara Indonesia itu adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, Bapak. Baik, Kemudian benar ya. yang kalau dikaitkan dengan sila ketiga yang bunyinya kalau tidak salah Persatuan Indonesia. Jadi antara kedua konsep kalau dikaitkan dengan materi sebelumnya ada keterkaitan antara nilai dasar dengan nilai instrumental, Bapak. Jadi bagaimana nilai persatuan itu dijabarkan di dalam nilai instrumental, yaitu salah satunya dalam pasal 1 ayat 1, Pak. Mungkin itu saja menurut saya, Bapak, berdasarkan konsep itu. Ya, baik. Terima kasih Salman. Jawabannya bagus sekali. Mungkin di sini ada yang lain mau menambahkan? Sama Bapak. Oke, silakan Sudiarsi. Kalau saya melihat di sini bahwa antara persatuan dan kesatuan itu sudah diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satu payung hukumnya itu adalah ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.
Jadi dalam ketentuan undang-undang tersebut sudah diatur kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana ketentuan ini bersumberkan pada sila-sila Pancasila, yaitu pada sila ketiga, Kesatuan Indonesia. Jadi dengan adanya kesatuan dan persatuan ini diharapkan seluruh bangsa dan seluruh warga negara Indonesia itu bisa mengembangkan rasa toleransi dan saling menghargai di antara perbedaan yang ada untuk menjadi satu kesatuan yang utuh. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Sudiase. Oke, seperti ini ya, biar kita simpulkan secara bersama. Negara Indonesia, seperti yang tadi Bapak bilang bahwa NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kenapa Bapak tulis di sini ada dua hal yang berbeda warnanya? Karena seperti ini, ternyata setelah kita analisis, setelah kita cermati, konsep kesatuan dan konsep persatuan itu ada di negara Indonesia. Yang dimana kesatuannya itu bisa dilihat di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi sudah jelas sekali bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Yang kedua, untuk persatuan itu juga sudah sangat jelas disampaikan pada sila-sila Pancasila, terutama pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Jadi berdasarkan konsep itu, dapat kita sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa memang benar negara Indonesia negara yang menganut konsep persatuan dan kesatuan di dalamnya. Terus di sini, setelah mempelajari beberapa hal sebelumnya tadi, kita akan menyimpulkan sebenarnya persatuan dan kesatuan itu seperti apa, apalagi di negara Indonesia. Nah, seperti ini. Persatuan dan kesatuan dapat kita simpulkan sebagai bersatunya, seperti yang tadi ya, bersatunya berbagai corak yang beraneka ragam menjadi suatu kesatuan yang utuh. Jadi ada corak yang beraneka ragam, yang bersatu, terus berkumpul, memiliki konsep yang sama, memiliki visi misi yang sama, memiliki kesadaran yang sama untuk membentuk sebuah kesatuan. Nah, seperti contohnya Indonesia. Indonesia kan kita tahu bahwa Indonesia itu negaranya merupakan negara yang majemuk, yang berasal dari banyak perbedaan, mulai dari suku, agama, ras, sama adat istiadat. Nah, itu dapat menjadi satu kesatuan karena di Indonesia itu ada wadah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Konsep Bhinneka Tunggal Ika itulah konsep yang mewadahi berbagai keanekaragaman yang ada di Indonesia. Sehingga negara Indonesia yang beraneka ragam itu dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika akan membentuk satu kesatuan yang utuh, satu kesatuan yang bulat dan serasi. Itulah maksud dari persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia. Terus yang ada di bawahnya ini merupakan poin penting yang ada dalam persatuan. Yang pertama itu ada kepercayaan, terus yang kedua itu ada saling menghargai, dan yang ketiga itu ada rasa kekeluargaan ataupun tolong-menolong. Oke, seperti itu untuk pemaparan IPK yang pertama. Jadi kalau ada yang belum kalian pahami, silakan disampaikan dulu. Kalau tidak, saya lanjut ke IPK yang kedua. Lanjut Pak Guru. Oke, lanjut ya. Ya, Cukup Pak. Kita nanya. Ya. Oke, Bapak lanjut ke IPK yang kedua. Di sini adalah prinsip persatuan. Jadi persatuan dan kesatuan itu dia memiliki prinsip sehingga persatuan dan kesatuan itu dapat terbentuk dengan maksimal. Nah, di sini Bapak sudah buatkan seperti ini. Ada gambar persatuan Indonesia, ada keterangan mudah, dan ada keterangan sulit. Sekarang kita akan diskusikan satu sama lain. Nah, berdasarkan itu mungkin ada yang bisa membantu Bapak lagi. Kira-kira kalian milihnya yang mana? Kalau kalian memilih persatuan Indonesia itu mudah, silakan dipaparkan. Sedangkan kalau sulit juga silakan dipaparkan. Saya sulit Pak, persatuan tuh. Sulit ya? Sulit, sulit. Sama-sama Zur, Pak. Sulit Pak Guru. Kira-kira, oh ini Bu Ratna ini. Kira-kira kenapa sulit Ratna? Ya, mengingat bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai macam suku bangsa, ras, agama. Jadinya tidak mungkin kita
dengan mudahnya menyatukan semua itu, ya dengan mudahnya menyatukan semua itu tanpa adanya rasa saling memiliki antara kita semua. Seperti itu mungkin Pak. Sangat Jadi, sulit untuk melakukan ya, sulit karena ya? sulit Pak. Oke, jadi Ratna bilang sulit. Mungkin di sini karena Zul tadi bilang sulit juga, Suta sama Sudiarsi juga bilang sulit. Mungkin ada nggak yang mengatakan ini mudah, sehingga ada perbedaan pemaparan. Saya Pak. Sama semua ya? iya, Dwi, silakan. Iya Pak, kalau menurut saya persatuan Indonesia itu bisa saja menjadi mudah apabila kita semua bersatu padu untuk menyamakan komitmen bahwa kita adalah walaupun berbeda-beda suku, agama, itu kita tetap satu Indonesia. Jadinya di sini harus bisa menanamkan atau menumbuhkan komitmen itu sendiri agar persatuan Indonesia itu dapat terjadi. Seperti contohnya di kelas kita Pak, kelas kita kan juga terdiri dari beraneka ragam suku dan agama. Tetapi karena kita punya komitmen yang sama, maka persatuan itu dapat terjalin dengan mudah. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Dwi, bagus sekali ya jawabannya. Jadi bisa mudah, bisa sulit ya. Oke, gini, untuk mengefisienkan waktu, di sini Bapak sudah buat seperti ini. Jadi sebenarnya terkait dengan persatuan dan kesatuan yang ada di sini, kalau untuk Indonesia sendiri, persatuan dan kesatuannya itu dapat kita sampaikan bahwa itu bisa terjadi. Bahkan semua negara bisa menginginkan persatuan. Namun yang menjadi masalahnya itu adalah ada faktor penghambatnya. Jadi Indonesia bisa dia bersatu, namun dia sulit karena ada faktor yang menghambat dari persatuan Indonesia itu sendiri. Apalagi Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman yang banyak seperti yang dikatakan sama Dwi tadi. Nah, tentunya untuk menciptakan persatuan yang bagus, kita harus memiliki landasan, kita harus memiliki konsep, kita harus memiliki pegangan. Dan pegangan itulah yang dinamakan sebagai sebuah prinsip. Nah, prinsip persatuan dan kesatuan itu terbagi menjadi 5. Mulai dari yang pertama nasionalisme, ada Bhinneka Tunggal Ika, sampai persatuan pembangunan. Nah, mungkin di sini kalian sudah melihat pada slide. Jadi kita bahas singkat saja. Untuk nasionalisme itu adalah cinta terhadap tanah air. Jadi wujud rasa cinta kita terhadap tanah air. Nah sekarang contoh pengaplikasian dari nasionalisme itu seperti apa? Mungkin Suta bisa membantu saya untuk contohnya kira-kira yang bisa kamu lakukan untuk mengatakan bahwa ini sikap saya adalah nasionalisme. Siapa Pak Guru? Baik Pak Guru. Suta di mana Suta? Baik Pak. Oh ya, ini Suta. Ya, sikap saya contohnya sebagai orang yang nasionalis itu cinta terhadap tanah air, berarti menyayangi, menghargai semua yang kita miliki, baik itu secara agama, keberbedaan agama kita, budaya kita yang beraneka ragam, perbedaan suku, kita harus bisa menghormati dan menghargai dan mencintai semua, tidak hanya mencintai budaya kita saja, tapi bisa menghargai budaya saudara-saudara kita. Karena Indonesia beragam, berarti kita harus bisa menghargai semuanya. Mungkin itu Bapak. Oke, terima kasih Suta. Jadi bentuknya adalah menghargai ya, menghargai perbedaan yang ada di Indonesia. Oke, ada contoh lain dari nasionalisme? Saya Pak Guru. Oke, silakan Zul. Ya Pak Guru, kalau saya mungkin ini kaitannya dengan posisi kita Pak Guru yang sebagai pelajar. Mungkin cara hal-hal atau hal-hal kecil yang bisa kita tunjukkan sebagai bagian dari rasa cinta kita terhadap negara, yaitu salah satunya dengan rajin belajar Pak Guru. Rajin belajar, terus sudah gitu disiplin juga, ya minimal kalau setiap ya, Zul, gangguan ya? Itu sinyalnya. Halo, ada? Gangguan Pak, gangguan sinyal.
Oke, jadi itu nasionalisme ya, yang dikatakan sama Suta tadi benar bahwa bentuk aplikasinya adalah menghargai perbedaan. Terus mungkin bisa Bapak kasih contoh lagi, kalau sebagai pelajar tadi ada belajar, seperti dikatakan sama Zul. Terus juga ada yang namanya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, sampai menggunakan produk-produk lokal. Itu bentuk nasionalisme. Terus yang kedua, itu ada Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang tadi ya, ini udah jelas ya, bahwa menghormati perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, itu kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya gini, kalian diberikan kebebasan untuk mendapatkan haknya kalian. Namun, asalkan haknya itu tidak menyimpang dari aturan yang ada. Yang keempat, itu adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itulah cara pandang. Jadi bagaimana cara pandang kita terhadap negara itu harus sama. Sehingga kita mampu menciptakan persatuan terhadap negara Indonesia. Dan yang terakhir, persatuan pembangunan itu artinya kewajiban untuk melakukan pembangunan berlandaskan akan persatuan. Baik itu untuk IPK yang kedua. Jadi Bapak lanjut saja dulu untuk IPK yang ketiga, nanti di terakhir apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Nah, untuk IPK yang ketiga, itulah Indonesia Kepulauan Nusantara. Nah, kalian pasti tahu ya, kalau negara kepulauan itu adalah negara yang terdiri dari beraneka ragam pulau, terdiri dari gugus-gugus pulau yang banyak. Dan Bapak gambarkan seperti ini, jadi bisa kalian lihat di sini. Kelihatan ya, anak-anak? Kelihatan, Pak. Ya. Maaf Pak Guru, gangguan dari Pak. Kelihatan, Pak. Oh ya, nggak apa-apa Zul. Lanjut nanti saja, oke. Jadi ini, karena negara Indonesia itu negara kepulauan, jadi dari ujung barat sampai ujung timur, dia tentunya memiliki banyak perbedaan. Mulai dari Aceh sampai Papua pasti banyak sekali ada perbedaan. Agamanya beda, sukunya beda, bahasa daerahnya juga beda. Ini adalah contoh perbedaan yang ada di Indonesia karena negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Namun, karena Indonesia memiliki konsep yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, menghargai, mewadahi semua perbedaan, sehingga muncullah yang namanya satu kesatuan yang sama. Jadi mulai dari sini, kita agamanya beda, kita sukunya beda, kita bahasa daerahnya beda, namun kita satu, yaitu sama-sama bangsa dan negara Indonesia. Itu namanya konsep kesatuan. Nah, selanjutnya, Pak Wahyu, ya, tinggi Pak. Langsung coba di penutupan atau menutup kegiatan pembelajaran. Oh, ingat Pak, ingat Pak. Baik anak-anak, karena LKPD tadi sudah Bapak share pada Classroom dan kalian juga sudah berdiskusi dengan sangat baik pada halaman web meeting ini. Jadi untuk presentasi yang Bapak bawakan dan diskusi dari teman kalian sudah cukup. Jadi sekarang kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Namun sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita membuat kesimpulan ataupun merefleksi apa-apa saja yang sudah kita dapatkan pada kesempatan hari ini. Mungkin dari sekian orang yang ada di sini bisa memberikan kesimpulan. Kira-kira apa kesimpulan yang sudah kita dapatkan hari ini dan manfaatnya seperti apa? Saya Pak Guru. Ya, silakan Zul. Baik Pak Guru. Saya Pak Guru. Setelah kita mempelajari baik itu penjelasan Pak Guru tadi tentang persatuan maupun saat kita berdiskusi, satu hal mungkin yang bisa kita pelajari dan ambil sebagai pembelajaran hidup bahwa persatuan itu sangat penting Pak, gitu. Karena persatuan itu adalah landasan kita di dalam kehidupan bernegara. Tidak mungkin negara kita jadi negara yang hebat atau negara yang maju, cita-cita negara kita juga akan terwujud tanpa adanya persatuan Pak Guru. Intinya kita sebagai warga negara harus benar-benar menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Begitu Pak Guru. Baik, terima kasih Zul. Jadi semuanya sepakat ya bahwa manfaatnya ini adalah persatuan itu sangat penting buat kita, apalagi kita di negara Indonesia yang beraneka ragam. Oke, seperti itu untuk kesimpulan hari ini.
Jadi karena di awal tadi kita dimulai dengan doa, jadi alangkah baiknya juga di sini kita menutup dengan doa juga. Untuk doa silakan Salman bisa dipimpin lagi temannya untuk doa penutup, silakan. Siap Pak Guru. Ya, silakan. Baik teman-teman, mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Salman, dan terima kasih juga buat anak-anak semua. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas materi tentang keunggulan negara Indonesia dari berbagai bidang. Jadi silakan pelajari itu, bisa akses lewat classroom ataupun buku paket dan mencari referensi lain untuk tambahan kalian. Oke, itu aja dari Bapak. Baik Pak Guru, Terima kasih. Baik Bapak. Selamat sore semua. Selamat sore. Sore Pak. Selamat sore Pak. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Mohon maaf Bapak Ibu, khususnya pada Bu Ratna. Sepertinya kita tidak bisa melanjutkan ya untuk hari ini. Cukup 3 dulu untuk hari ini. Besok pagi pada pukul 7.00 baru kita melanjutkan kembali. Terakhir saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Damri Ahmad untuk memberikan masukan atau tanggapan dari 3 penampil yang tadi Bapak. Singkat Bapak J. Terima kasih. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore Bapak. Waalaikumsalam. Sore Pak. Ya, sore. Baik. Karena ini belum tampil semua, jadi baru 3, saya benar-benar secara umum. Umum artinya semangat Bapak Ibu yang sudah tampil sudah bagus. Kemudian yang belum tampil, ambil pelajaran dari teman yang sudah tampil, sehingga lihat yang lebihnya di mana supaya kita nambah. Kalau ada kekurangan temannya tolong ditutupi, sehingga besok bisa lebih disempurnakan lagi. Saya kira itu dulu Pak Dokter. Jadi untuk materi kan besok kita sudah selesai ya, supaya jangan kita memberi peluang ya. Saya kira itu Pak Dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sarannya Bapak. Dari saya sedikit. Yang pertama Bapak Ibu, LKPD bisa kelompok, bisa juga individu ya dengan daring. Kalau Bapak Ibu kelompok, usahakan anggota kelompoknya tidak seperti luring ya. Kalau luring kan bisa 5, 6 begitu ya. Kalau di daring bisa maksimal 3 lah, biar bisa komunikasi, bisa efektif begitu ya. Kemudian Bapak Ibu sepertinya sudah powernya bagus gitu ya, intonasi bagus. Hanya tadi Pak Suta kayaknya powernya kurang, Bapak mungkin kurang sehat. Ya Pak Suta nggih. Ya, saya juga sakit. Pak Suta, Anda seperti ya. Saya juga sakit Pak. Enggak seperti suara saya Pak Suta, kalau saya kadang-kala menggelegar, kadang-kala loyo juga sih. Baik, kemudian tadi untuk Pak Wahyu tidak terlalu terlihat sih ya kolaborasi ya Pak Wahyu ya, karena di RPP di LKPD-nya tadi agak di belakang mungkin ya, sehingga belum begitu muncul ya Pak Wahyu ya. Iya Pak, karena waktunya habis diskusi itu dah ada waktunya tadi saya potong waktunya tadi itu ya Pak Wahyu, sehingga nggak muncul itu. Ya saya kira Bapak Ibu secara keseluruhan tampilan Bapak Ibu sudah luar biasa, tidak diragukan begitu ya. Penguasaan teknologinya gitu ya. Tipek namanya ya, yang tipeknya ya, dari materinya ya, metodenya udah bagus semua ya. Hanya mungkin karena waktu yang pendek dan karena kita daring, sehingga menjadi tidak terlalu maksimal gitu ya, tidak terlalu maksimal karena kondisi.
Tapi penampilan Bapak Ibu sudah luar biasa ya. Saya kira itu Bapak Ibu, besok kita ketemu lagi ya untuk penampil yang keempat dan berikutnya. Kita sesuai kondisi saja ya Bapak Ibu. Besok jam berapa ya Bapak Ibu? Jam 8 ya Bapak Ibu ya? Jam 8 mungkin Pak. Ya Bu, bisa dia Pak, bisa Jam jam 8. Siap. Siapa? Ya, Pak. Ya, seperti biasa Bapak Ibu jam 8 ya. Terima kasih atas partisipasi. Terima kasih atas Putus-putus, partisipasinya Pak. Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Kita ketemu besok pagi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih Pak Zul bantuannya. Ya. Tolong, semangat teman-teman. Bu Ratna semangat Bu Ratna. Semangat ya. Bu, saya nggak nyampe di ya. KPD.